leaders dan calon leaders di seluruh Indonesia, kembali lagi kita pada acara Initial Leaders Talk setiap Jumat malam, yang pada malam ini mengambil tema tentang Stadion JIS, kenapa jadi politis. Sahabat-sahabat sekalian, dalam 1-2 pekan terakhir, Stadion JIS kembali menjadi pusat perbincangan dan perhatian publik, di mana selama ini kita ketahui bersama pemerintah masih menganggap bahwa menurut penilaian pemerintah, PSSI, dalam hal penilaian PSSI dan juga Kemenpora, bahwa stadion ini belum layak sesuai dengan standar FIFA. Itu menurut penilaian dari PSSI ya. Dan juga dalam beberapa hari terakhir, ketika PSSI dan pemerintah ingin menggunakan stadion ini, tiba-tiba beberapa menteri, dalam hal ini Menteri BUMN dan juga sekaligus Ketua PSSI Pak Erick Thohir, ada juga Menpora, ada juga Menteri PUPR Pak Basuki mendatangi Stadion JIS dan kemudian melakukan penilaian terkait dengan rumput dan beberapa bagian dari stadion dan mengatakan bahwa stadion ini terutama rumputnya belum sesuai dengan standar FIFA. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita mulai acara ini stop kita pada malam ini dengan tema tentang Stadion JIS. Kepada Pak Mardani dipersilakan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali Indonesia Leaders Talk edisi 141 atau 142 ini hadir membahas tema yang faktual tapi juga substansial ya. Mas Anies menunaikan janjinya kepada teman-teman Persija ingin membangunkan stadion. Bahkan bukan cuma janji yang ditunaikan, tapi stadion yang membanggakan. Tidak semua kepala daerah mampu menunaikan janjinya. Mas Anies, sebagaimana dulu waktu kami sama-sama menjalani kampanye, kita tidak janji kampanye. Kita tidak program kampanye, tapi janji kampanye yang itu bisa ditagih. Karena kita memang tidak ingin membohongi publik, tapi kita ingin mendelivery kepada publik. Jadi, akan sangat baik kalau setiap kepala daerah, termasuk presiden sekalipun, punya visi yang jelas tentang olahraga. Karena olahraga salah satu bagian penting dari penyatuan harmoni sosial. Ya. Olahraga sebagai salah satu penguat Bhinneka Tunggal Ika-nya versi mereka. Ya. Karena minta maaf, kita ras apapun, suku apapun, kalau Indonesia yang bertanding maka kita akan bela Indonesia gitu. Nah, sehingga betul-betul sport ya, sebenarnya sastra dan sport ya, dua-duanya itu menyatukan, mengokohkan, melembutkan ya. Jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota yang baik benar-benar memperhatikan olahraga, olahraga dan olahraga. Tidak tegak keadilan di sepak bola, tidak ada merit system di sepak bola seperti juga di politik dan lain-lain, maka susah kita menghadirkan orang-orang terbaik. Orang-orang yang masuk adalah yang like and dislike. Dan karena itu, karena bola ini juga merupakan bagian dari upaya kita diplomasi dunia, maka U17 adalah hajatan kita bersama, jangan dipolitisasi, dan kita dukung semua, dan hayo, betul-betul kesiapan teknis, psikis, taktis dari tim kita betul-betul didukung. U17 kita luar biasa, kemarin di SEA Games kita luar biasa, jadi dapat medali emas. Jadi ini ada momentum yang sangat besar, memajukan sepak bola di Indonesia, dan jangan dibawa ke sektor yang merendahkan kita bersama. Itu Bang Aldi. Baik, sekarang kita ke Bung Toel, kita ingin lihat secara objektif dari sudut pandang sepak bolanya seperti apa sebenarnya permasalahan JIS ini. Kepada Bung Toel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bang Aldi, Pak Mardani, Enggak, Bang Rocky. Selamat malam, saya diberi kesempatan untuk bicara dari perspektif sepak bola. Saya mulai dari mana ya? Jadi, kalau bicara JIS, sebagai insan bola, sebagai pengamat bola, saya lihat memang ada terung politiknya.
ada lah ya, nuansa itu ada saya lihat. Tapi dengan adanya itu maka penting untuk bisa mengkomunikasikan sepak bola dalam koridornya yang pas. Berarti bicara komunikasi dan gestur. Kalau bicara bola, sejati-jatinya sebetulnya sepak bola itu harus non-politik. Jadi kalau bicara statutanya, konstitusinya lah kalau sebuah negara sih namanya statuta, itu ada asas netralitas dan non-diskriminasi. Asas netralitas itu bahwa sepak bola itu non-politik gitu. Atau kalau kita bicara nilai-nilai dari sepak bola, respect, unity, seperti fair play, itu kan semua nilai-nilai olahraga, nilai-nilai sepak bola gitu. Kita bicara apakah kandungan kita respect, kita bicara apakah kita dalam konteks sepak bola itu mengarah kepada unity gitu kan. Sebetulnya sejati-jatinya ya nilai olahraga itu atau nilai sepak bola seperti itu. Walaupun pada prakteknya yang non-politik, yang lain-lain itu kadang campur aduk, gado-gado gitu. Juga di sepak bola kita lah, di momen-momen penting, mau yang namanya kongres, pergantian kepemimpinan, kepengurusan, seringkali tidak terhindarkan aroma nuansa spektrum politik. Termasuk juga mungkin Gianni Infantino ya. Saya sebut mungkin saja lah. Karena waktu datang ke G20 pun sebetulnya adalah sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Dalam kapasitas apa, untuk tujuan apa, apakah ini sesuai dengan norma FIFA, statuta FIFA yang non-politik tadi, yang asas netralitas dan sebagainya. Jadi atas dasar itu sebetulnya sepak bola mengajarkan banyak hal. Tadi Bang Mardhani membuka dengan Perancis yang multikultur, bisa juara, bisa hebat, bisa bersatu, yaitu tadi nilai olahraga yang disebut unity. Saya belajar banyak dari sepak bola, misalnya tentang universalitas dan juga demokrasi. Arsene Wenger waktu pegang Arsenal pernah ditanya lah, dicecar wartawan, apakah itu juga sebuah kritik? Pertanyaannya kurang lebih gini, Arsene Wenger, kenapa di tim Anda tadi, di starting 11-nya, starting line up-nya, di 11 pemain pertamanya itu nggak ada pemain Inggris. Jadi buat saya jawaban Arsene Wenger itulah yang mencerahkan atau yang memberikan pelajaran. Jadi dia bilang, waktu saya susun pemain, 11 pemain utama yang bermain pertama, starting line up, itu lihat paspornya, dibilang. Saya nggak lihat paspornya. Yang saya lihat, saya pasang mereka berdasarkan kualitas mereka, katanya. Keren. Di situ saya lihat sepak bola itu mengajarkan kesetaraan, based on achievement, based on quality gitu ya. Quality kita gitu, bukan dari paspornya dan sebagainya. Itu satu. Lalu kalau kita masuk ke area JIS, ada ketidakkonsistenan memang di luar kejadian yang hari ini. Tadi Mas Angga sudah singgung. Jadi 2021, Agustus 2021 ada perjanjian kerjasama PSSI dengan Jakpro lah ya, terkait penggunaan JIS. Nah, waktu itu yang tanda tangani kan Sekjen. Sekjen yang tadi Bang Mardhani bilang PSSI-nya udah ganti tapi Sekjennya masih tetap gitu kan. Ya Sekjen Yunus Nusi itulah yang tanda tangan. Kan pertanyaannya, kalau dianggap nggak layak, ya kenapa tanda tangan perjanjian kerjasama gitu loh di 2021? Ini logika awam saja. Lalu September 2022 juga jadi ribut tuh, jadi rame, jadi polemik gitu loh. Salah satunya yang mempertanyakan memang saya, karena sebelumnya di website resmi PSSI itu rencana FIFA Matchday lawan Curaçao itu tadinya akan dilaksanakan di JIS. Lalu beberapa lama kemudian itu berubah gitu loh. Sebetulnya kritik pertama adalah soal tata kelola organisasi. Bagaimana mungkin pernyataan yang sudah disampaikan secara resmi lewat website resmi PSSI kemudian berubah? Kan itu. FIFA kalau udah menyampaikan secara resmi di website resmi, ya resmi lah, gitu kan. Nah, setelah berubah, tidak akan pakai JIS, yang mengherankan adalah pernyataan yang menurut saya nadanya, aromanya jadi dalam tanda kutip menyerang JIS. Yang menyatakan bahwa JIS belum standar FIFA waktu itu, waktu September 22.
2022 menjelang FIFA Matchday lawan Curaçao. Ini kan membingungkan. 2021 dia tanda tangan, kedua sebelumnya di website resmi akan menghadapi Curaçao di JIS, lalu dikoreksi, akhirnya Pakansari, lalu menyampaikan kalimat yang dalam tanda kutip menyerang bahwa JIS belum standar FIFA, dan paradoksnya kan memilih main di Pakansari. Mohon maaf, pengetahuan sepak bola kita sebagai orang yang berkecimpung atau insan bola, Pakansari itu cenderung hujan, Cibinong itu cenderung hujan, dan kalau hujan drainasenya kurang berjalan dengan baik atau maksimal, jadi menimbulkan genangan air. Sementara JIS dengan proses pembangunan yang seperti itu berdasarkan guideline FIFA itu kan drainase atau peresapan airnya di bawah 10 detik. Karena itu standar ujiannya yang dilakukan gitu loh. Di situ paradoksnya, di situ pun terjadi polemik. Walaupun kemudian diralatlah oleh Sekjen PSSI waktu itu. Nah, tidak lama kemudian memang mungkin untuk mencari argumen stafnya itu turun ke lapangan ke JIS untuk mendapatkan apa-apa saja yang dianggap belum layak. Yaitu tadi akhirnya muncul tentang drop off pemain yang dianggap bisnya nggak bisa masuk, lalu akses jalan keluar masuk dan sebagainya. Itu cerita background yang mewarnai JIS. Lalu kemarin ketika kita mendapatkan Piala Dunia U17, lalu kemudian 3 menteri, salah satunya adalah sebagai Ketua Umum PSSI, meninjau JIS, menginspeksi JIS, dan kemudian akhirnya jadi polemik. Karena ada catatan-catatan yang, yaitu tadi sebetulnya kalimat belum standar FIFA itulah yang membuat sensitif atau menimbulkan polemik. Belum standar FIFA, sementara yang ngomong bukan katakanlah otoritas yang berkompeten bicara tentang standarisasi itu, itulah yang akhirnya mengakibatkan polemik. Jadi bagaimana melihat sebuah stadion itu berstandar FIFA? Jadi gampang menurut saya, karena di zaman era modern ini FIFA sudah memberikan dokumen tentang FIFA Stadium Regulation, FIFA Guideline Stadium Regulation-nya. Juga FIFA memberikan tentang FIFA Stadium Requirement untuk World Cup, gitu loh. Nah, dengan kapasitas, dengan kualitas yang JIS miliki dari data-data spesifik, menurut saya sebetulnya JIS masuk standar FIFA. Nah, saya akan bicara tentang stadiumnya. Misalnya kita mulai dari rumput. Rumput itu FIFA meng-approve 3 jenis rumput. Rumput yang natural, yang alami, lalu hybrid, yang tadi dibilang ada 3 tipe hybrid, salah satunya tipe karpet, lalu ada tipe yang sintetis murni, artificial turf, gitu loh. Nah, ketiga-tiganya di-approve oleh FIFA. Kalaupun ada yang kurang tadi soal pencahayaan, menurut saya itu soal perawatan. Di sisa waktu yang ada, maka concern-nya di perawatan. Tetapi ketika komunikasinya, gesturnya adalah diganti dengan natural, maka itu kemudian menimbulkan reaksi. Sensitivitasnya muncul lagi, gitu kan. Polemiknya jadi muncul soal rumput. Kenapa? Karena menurut saya, rumput stadium itu nggak bisa dipisahkan tersendiri atau bagian yang masing-masing enggak. Rumput itu atau lapangan, pitch itu adalah bagian yang terintegral dengan konsep keseluruhan dari stadium. Juga termasuk pertimbangan stadium ini ada di mana, wilayahnya pesisir gitu kan. Airnya juga mungkin tidak sebagus di wilayah lain, Jakarta Utara. Maka pertimbangan hybrid saya pikir itu tadi tahan lama. 5% rumput alami, 5% rumput alami, 90% rumput sintetis. Perawatannya pun menjadi sebetulnya lebih mudah. Tapi tadi ada persoalan teknis seperti Mas Angga bilang, bahwa yang bagian pinggir untuk mendapatkan sinar matahari menggunakan grow light, grow light-nya mungkin baru 1 ya, punya 1 unit gitu loh. Karena secara bisnis Persija belum bisa pakai tuh JIS kan, karena walaupun mungkin Mas Angga bisa perjelas, nanti sudah diajukan sebagai home base FIFA tapi belum di-approve atau disetujui atau didorong oleh PSSI untuk distandarisasi.
Keren, keren. Kasih Bung Towel. Terima kasih Bung Towel atas sejarah dan filosofi sepak bola.